Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Apriliani. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak warga negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak warga negara dan juga kewajiban. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya itu sendiri. Sedangkan pengertian kewajiban menurut Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan juga kewajiban. Menurut mereka, kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitu juga sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti yang sesungguhnya jika ada korelasi tersebut. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai maka tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan yang tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju perbuatan positif sehingga tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Atas dasar pemikiran tersebut, jika hanya menekankan pada hak tapi mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan yang negatif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif. Nah, pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan, maka pada alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam pembukaan UUD 1945 amat luas, tetapi sangat disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh UUD 1945. Nah, apabila kita cermati perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR nomor 17/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi: yang pertama, ada hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. Yang kedua, ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, ada hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak kemerdekaan dan kebebasan. Yang kelima, hak atas kebebasan informasi. Yang keenam, hak keamanan. Dan yang terakhir, ada hak kesejahteraan. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Yang pertama ada Magna Carta, yaitu pada tahun 1215. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua adalah Revolusi Amerika, yaitu tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris yang menjadikan Amerika Serikat merdeka tanggal 4 Juli 1776. Yang ketiga ada Revolusi Prancis tahun 1789. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternité. Yang kedua, sumber sosiologis. Situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.
Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi karena muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah selain diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 UUD 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. 4. Pertahanan dan keamanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara berdasarkan pasal 30 ayat 2 UUD 1945 dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Gias Kamila. Saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan hakikat kelima sila Pancasila. Jadi, antara hak dan kewajiban dengan Pancasila itu memiliki keterkaitan. Nah, hubungan antara keduanya ini tuh dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, antara sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin hak warga negaranya untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, mengembangkan toleransi antar umat beragama, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lainnya. Ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila ini itu tuh menempatkan hak setiap warga negaranya pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama pula untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila ini diantaranya yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Jadi sila ini menjamin hak-hak setiap warga negaranya dalam keberagaman yang terjadi di dalam masyarakat, seperti hak mengembangkan budaya daerah, dan juga sila ini mengamanatkan kewajiban warga negara untuk yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini tuh biasanya dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan. Nah, sila ini itu tuh menjamin partisipasi warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan juga berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di dalam sila ini mengamanatkan setiap warganya untuk yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, sila ini itu mengamanatkan setiap warga negaranya untuk yang pertama mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, suka bekerja keras. Contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Di Indonesia ini, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, di Indonesia, pajak memiliki posisi yang paling penting. Selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.